Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, subuh adalah waktu yang amat istimewa, waktu di mana terjadi pergantian dari malam ke pagi, dari gelap menuju terang. Subuh sering diungkapkan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Quran Surat At-Takwir ayat 18. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang maha menguasai subuh. Quran Surat Al-Falaq ayat 1. Jika kamu sering bangun pagi dan mendengar adzan subuh, tentu kamu akan mendengar kalimat as-salatu khairum minan naum, yang artinya salat itu lebih baik daripada tidur, di mana kalimat tersebut tidak terdapat pada adzan di waktu salat yang lain. Dalam kalimat itu Allah memberikan isyarat kasih sayang pada hambanya, di mana pada waktu tersebut diperintahkan untuk menjalankan sholat subuh. Waktu subuh sendiri mempunyai banyak kejadian besar dari keistimewaan. Yang pertama yaitu disaksikan oleh para malaikat. Subuh sangat istimewa bagi umat Islam sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah sholat subuh sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Orang yang melaksanakan sholat subuh akan mendapat perhatian dari Allah pada hari kiamat, karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di waktu tersebut, di mana para malaikat melaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang dilakukan oleh hambanya di waktu subuh, dan mendoakan kebaikan bagi orang yang menjalankan sholat subuh. Yang kedua yaitu salah satu penyebab masuk surga. Terkadang orang Islam lupa dalam menjalankan sholat subuh, lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Orang yang melaksanakan sholat subuh tepat waktu baginya akan menjadi jalan masuk surga. Dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa mengerjakan sholat bardain, yaitu subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga yaitu salah satu penghalang masuk neraka. Sholat subuh yang mempunyai jumlah rakaat paling sedikit dibanding sholat wajib lainnya terkadang menjadi sholat terberat bagi sebagian orang Islam. Bagi yang menjalankan sholat subuh, baginya bisa menjadi penghalang masuk neraka, seperti yang disampaikan dalam hadis berikut ini. Sekali-kali tidak akan masuk surga neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Yang keempat, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjalankan sholat subuh mendapat jaminan keselamatan Allah. Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hati menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari malas-malasan. Yang kelima, pahala seperti sholat satu malam bagi yang menjalankan sholat subuh berjamaah. Allah memberikan keistimewaan berupa pahala seolah-olah orang tersebut menjalankan sholat sepanjang malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan dia sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keenam, bercahayanya di hari kiamat. Air wudhu dan langkah kaki orang yang melakukan sholat berjamaah akan menjadi cahaya di hari kiamat menurut Islam kelak. Hal itu akan membedakan di antara umat lainnya dan menjadi jalan mendapat syafaat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Rasulullah SAW, berikanlah kabar gembira pada orang yang banyak berjalan dalam kegelapan, yaitu isya dan subuh, menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Yang ketujuh yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat subuh dianggap sebagai amalan yang kebaikannya melebihi dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Yang kedelapan, melepaskan 3 ikatan. Setan selalu menjerumuskan manusia untuk menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh bisa untuk melepaskan diri dari tipu daya setan. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian. Ketika tidur di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang. Tidurlah jika dia bangun dan berzikir kepada Allah. Lepaskan 1 ikatan. Jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan, dan jika ia kemudian mengerjakan sholat, lepaslah ketiga ikatan. Yang kesembilan, terhindar dari kencing setan. Setan selalu punya cara untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak pernah menyerah menggoda manusia dari segala penjuru agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang terpuji. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan ialah mengencingi manusia. Orang yang bangun kesiangan hingga lupa dalam menjalankan sholat subuh. Disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki tersebut telah dikencingi setan di telinganya. Agar terhindar dari hal tersebut,
manusia sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat pada waktunya. Yang ke-10, waktu terkabulnya doa. Pada waktu subuh, malaikat siang dan malam berkumpul, dan orang yang menjalankan sholat subuh akan didoakan oleh seluruh malaikat dan disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat doa dalam Islam pada kondisi seperti ini sangat mustajab. Pada waktu itu adalah tersebarnya rahmat Allah, banyak permintaan yang diberi dan digabungkan, dan juga nikmat semakin sempurna. Kala itu hadis riwayat Muslim. Yang ke-11 yaitu waktu pembagian rezeki. Pada waktu subuh, malaikat membagi rezeki kepada semua umat manusia. Dianjurkan untuk berdoa atau membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Orang yang sholat subuh dan memohon rezeki, niscaya Allah akan memberikan keberkahan yang lebih kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, sesudah sholat subuh janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Doa pembuka rezeki dari segala penjuru memang sangat tepat jika Anda panjatkan di waktu datangnya sholat subuh, karena waktu tersebut termasuk awal dari aktivitas. Yang ke-12 yaitu waktu yang baik untuk berzikir. Zikir adalah tanda seseorang mukmin mengingat dan memuji Allah. Orang yang mengetahui keutamaan berzikir di waktu subuh akan mendapat ketenangan hati dan merupakan waktu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Yang ke-13, mendapat keselamatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah jika menurunkan bala dari langit kepada penghuni bumi, maka Allah akan menghindarkannya dari makmur masjid. Hadis riwayat Asqori. Arti dari hadis tersebut ialah orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan terhindar dari bala. Contoh yang pernah terjadi ialah ketika banjir tsunami beberapa tahun silam di Aceh. Jamaah yang sedang sholat subuh di masjid itu terhindar, padahal jika kita memakai logika pada saat itu daerah sekitar seutuhnya tersapu oleh gelombang tsunami. Yang ke-14, diampuni dosa-dosanya. Allah menjanjikan pengampunan bagi orang yang senantiasa menjalankan sholat subuh dan memohon ampunan atas dosa-dosa pada waktu tersebut. Setelah sholat subuh dianjurkan untuk membaca kalimat Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim sebanyak 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim 100 kali dalam sehari, niscaya ia akan diampuni segala dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Yang ke-15, terhindar dari munafik. Dalam hadis riwayat Imam Malik mengatakan, batas antara kita dengan orang-orang yang munafik adalah yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh. Hal itu dikarenakan tidak akan sanggup untuk menghadiri kedua sholat tersebut. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis tersebut menjelaskan bagi yang menjalankan sholat subuh dapat terhindar dari orang-orang yang munafik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita biasakan bangun pagi dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Selain menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, sholat subuh juga memberi hikmah berupa melatih kedisiplinan diri dan mencegah rasa malas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.